are you today? Alright. Good. Today we want learn about probability theory. You can open your notes. Yeah. You can open your notes. Lihat catatan di sebelah lantai kiri. Ya. Dari kemungkinan atau probability theory. Okay. Teori kemungkinan or probability theory includes factorials, permutation, combination, probability, and expected frequency. Jadi bagian dari teori kemungkinan itu ada faktorial, permutasi, kombinasi, peluang, dan frekuensi harapan. Ya, there are 5 material. Ada 5 materi bagian dari teori kemungkinan. The first, I want explain about factorial. The symbol is like this. Yeah. Factorial. Ya. Example atau contoh. N factorial. What is factorial? Factorial means multiplying numbers, sequentially up to 1. Jadi artinya faktorial itu artinya mengalihkan bilangan secara berurut sampai dengan 1. Ya, saya ulang. Faktorial artinya mengalihkan bilangan secara berurut sampai dengan 1. Example, n factorial means n multiplying n minus 1 multiplying n minus 2 blah 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 3 multiply 2 multiply 1. Jadi kalikan secara berurut ya bilangan tersebut sampai dengan 1. Ya. Number 2, 5 factorial. What the meaning 5 factorial? Apa artinya 5 faktorial? You can write here 5 and then 5 minus 1. That is it. 4. Multiplying 3, multiplying 2, multiplying 1 is equal 120. And 3. Number 3. Example 3. 0 factorial is equal 1. Like this. That is the meaning of factorial. Yeah. Multiplying numbers sequentially up to 1. Mengalihkan bilangan secara berurut sampai dengan 1. Itu kan kata kuncinya. And then 2. Number 2. The second, permutation. Permutasi, ya. Permutasi digunakan bila urutan diperhatikan. Ya, permutation use when order is considered or sequential. Ya, permutasi digunakan jika urutan diperhatikan. Ada kan di catatan? You can look at all your notes. Ya, digunakan bila memperhatikan urutan or berurut, ya, sequentially. The symbol of permutation, simbol dari permutasi, N
P K like this, and greater than or same as K, ya. NPK dengan syarat N-nya harus lebih besar atau sama dengan K, ya. What is N? You can look at the description on your notes. What? Available element, ya. Available element atau unsur yang tersedia. NK element that taken from available element, unsur yang diambil dari unsur yang sedia. So N must be greater than or same with K, ya. Jadi N harus lebih dari atau sama dengan K. Kenapa? Karena unsur yang tersedia harus lebih banyak dong daripada unsur yang diambil. Misal yang tersedia 10, yang diambil 20, mana bisa? Harus apa? N-nya harus lebih banyak daripada K, ya. Oke. What is the formula? Rumusnya N PK sambung atau beberapa buku, ya, write like this, the symbol of permutation, or like this. NPK is the same, is equal N factorial divided N minus K factorial, like that. Nice. What is the difference? What is the difference permutation and combination? Yeah. Apa bedanya permutasi dan kombinasi? Langsung aja, ya, saya jelasin. Ngebedainnya gimana sih permutasi sama kombinasi? Tadi kalau permutasi bilang digunakan kalau apa? Memperhatikan urutan. Kata kuncinya, ya, berurut. Ya. So, what is combination? Use when order is not considered or random, ya. Digunakan bila tidak memperhatikan urutan atau apa? Acak. Random itu acak, ya. Combination use when order is not considered, ya. Jadi kombinasi digunakan bila dia tidak memperhatikan urutan atau acak, ya. What is the formula? Rumus. Kalau permutasi NPK, kalau dia N K K, or C, sini N-nya, sini K-nya, ya. Nah, equal N factorial divided N minus K factorial multiplying K factorial. Are you look at difference to formula? Bisa nggak kamu lihat ini perbedaan dari dua rumus ini? Beda ya? Beda di mana? Iya, ini di sininya nih, masih dia beda sih aja. Pembaginya itu atau
penyebutnya itu dikalikan lagi dengan K faktorial. Itu ya. Oke. Nah, masalahnya nih, bicara teori kemungkinan, ini kita benar-benar harus menggunakan juga nalar logika. Masalahnya yang agak susahnya di sini nih, kalau nalar kita nggak sama. Jadi pemahamannya ini bisa beda karena menggunakan bahasa juga. Ya repotnya di situ kalau soal nalar. Ya menyamakan nalar saya sama kamu belum tentu sama. Makanya ini kata kuncinya dulu yang harus kamu ingat. Kalau permutasi dia memperhatikan urutan atau berurut. Kalau kombinasi tidak memperhatikan urutan atau acak. Nah, simpelnya gue mau bedain dua ini dulu. Ya. Nah, sekarang berarti tinggal dua lagi, yaitu permutasi dan peluang dan frekuensi harapan. Kan tadi saya bilang faktorial, permutasi, kombinasi, peluang dan frekuensi harapan. Ya, saya udah jelasin tiga nih. Ya, faktorial, permutasi, sama kombinasi. Nah, sekarang kita balik lagi. Permutasi dulu deh. Contohnya kan belum ada nih. Baru rumus doang. Ya. Saya cuman silakan ya kalau mau dipoto. Sering salah. Yang seharusnya dia kombinasi dia jawab permutasi. Yang seharusnya permutasi dia jawab kombinasi. Dia nggak ngerti kata kuncinya ini tadi. Berurut sama acak. Itu beda di situ doang. Nah, cuman menganalisa kalimat itu dia berurut atau acak, ya itu butuh penalaran. Dah, oke ya. Nah, ada selain permutasi ini yang rumusnya umum tuh ini, ya. Sama ada lagi permutasi siklis dan permutasi huruf, ya. Di catatan sudah saya kasih, ya. Kalau kamu baca di situ, udah ada di situ. Nah, jadi permutasi dia ada tiga rumusnya. Rumus yang ini yang umum, baru rumus permutasi siklis, baru rumus permutasi huruf atau unsur yang sama. Nah, sekarang kita masuk ke permutasi contoh satu. Dia bilang apa? There are ada tiga student, ya, tiga siswa A, B, C, ya. Ada tiga orang nih atau tiga siswa. Terus apa lagi dia bilang? Akan dibentuk apa? Pengurus yang terdiri dari ketua dan wakil. Oke. Chief and deputy. Oke. Wakil, ketua dan wakil. Pertanyaannya apa? Ada berapa pengurus yang dibuat atau disusun, ya. Oke. Sekarang kita jawab. Bagaimana kita bisa tahu itu dia memperhatikan urutan atau tidak? Nih, kita analisa soalnya. Orangnya ada tiga, A, B, C. Kepengen dibentuk apa? Pengurus yang terdiri dari ketua dan wakil. Ada berapa pengurus yang dapat dibuat? Ini kan karena kamu udah tahu, ini kita lagi ngomongin permutasi. Pasti kamu akan bilang, ini jawaban itu pakai permutasi, Pak. Ya emang lagi ngomongin permutasi. Iya kan? Iya. Coba kalau nggak dikasih tahu, ini permutasi atau kombinasi? Ayo, di mana kamu bisa dapat kata kunci yang tadi saya bilang? Memperhatikan urutan atau tidak memperhatikan urutan? Ini. ABC itu kan nama orang. Ya, nah orangnya ada tiga. Kepengen dibentuk pengurus yang terdiri dari ketua dan wakil. Nah, ketua dan wakil inilah karena namanya pengurus kan pasti
ada strukturnya. Perhatikan urutan nggak struktur kelas atau struktur organisasi? Pasti paling atas siapa? Ketua dulu, baru wakil, baru sekretaris, baru bendahara, baru anggota, baru seksi-seksi apalah. Itu ya. Perhatiin urutan nggak? Nah, dari situ kita, dari sininya kita tahu ini pasti permutasi karena dia memperhatikan urutan. Oke, ketua, ada wakil. Nah, sekarang kita jawab. Nggak usah pakai rumus dulu. Ini sebenarnya pakai logika juga bisa, ya. Karena soalnya masih masih sedikit sih orang-orangnya. Kalau orangnya banyak gimana? Mateng nggak mau ngitungnya ya. Ini bisa. Jadi kemungkinan yang pertama kan pengennya milik ketua sama wakil kan? Bisa aja ketuanya A, wakilnya si B. Itu kemungkinan yang pertama. Bisa aja ketuanya si A, wakilnya si C. Atau sebaliknya, B ketuanya, A-nya wakil. B ketua, terus C wakil. Terus C ketua, B wakil. A wakil. C ketua, B. Ada lagi nggak? Kemungkinan lain? Udah nggak ada kan? Jadi ada berapa kemungkinannya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya udah jawabannya ada 6. 6 pengurus yang bisa dibentuk. Itu udah Hah? Kayak gitu boleh? Boleh. Karena orangnya masih sedikit. Orangnya ada 1000. Mateng loh. Ya, ambil ketua wakil. Bapak nggak mungkin bikin 1000 juga Pak, banyak banget. Iya, nggak mungkin sih. Ya, misal biasa ketua wakil kan udah ditentuin berapa orang gitu kan. Nah, intinya itulah. Oke, ini kalau pakai logika. Kalau pakai rumusnya gimana Pak? Nah, saya mau jelasin pakai rumusnya. Ini logikanya nih, kalau dibuktikan, kalau disuruh buktikan katanya. Ini pembuktiannya. Ya kan? Kalau nggak ditanya pembuktiannya, ya kamu nggak usah pusing. Yang penting kamu tahu dia berurut atau acak. Kalau berurut pasti permutasi, kalau acak pasti kombinasi. Udah, yang tersedia berapa orang? Unsur yang tersedia kan A, B, C. Unsur yang diambil dari unsur yang tersedia ataukah 2? Ya udah. Rumusnya apa? NPK. NPK artinya apa? N faktorial dibagi N kurang K faktorial. Berarti 3 faktorial dibagi dengan 3 dikurang 2 faktorial. Berapa tuh? 3 faktorial, 3 kurang 2 1. 3 faktorial artinya apa tadi? 3 kali 2 kali 1 bagi 1 faktorial 1. 3 kali 2 berapa? Ya udah 6 pengurus, sama kan dengan yang tadi. Sama jawabannya kan? Dibuktikan dengan logika, dengan rumus. Ya memang harus sinkron. Ya, baru konsisten. Ya. Oke? Ngerti nggak sampai sini nih? Pak, kalau K itu berarti anggota yang tersedia. Yang diambil. K itu unsur yang diambil dari unsur yang tersedia. K itu pasti selalu lebih dikit daripada N. Ya nggak? Atau sama. Kan saya bilang N harus lebih dari atau sama dengan. Itu boleh. Ya, yang nggak boleh kurang, tapi boleh. Kalau kurang salah soal. Yang bikin soal nggak ngerti dia. Terus sekolah lagi. Ya. 5. Diketahui ada 5 orang, siapa aja? A, B, C, D. Anggaplah dia A, B, C, D, E. Namanya nih ya. Lalu apa kamu? Ingin duduk berjajar. Ingin? Duduk berjajar. Ingin duduk berjajar. Terus? Bangku yang tersedia hanya 3 bangku. Bangku yang tersedia berapa? 3 Ada 3 bangku. Atau apa? ada berapa cara duduk yang dibuat? Ada berapa cara duduk? Terus yang apa? Dibuat. Yang bisa dibuat, yang dapat dibuat. Perhatikan, kalau yang contoh 1
satu kaki kan bicara apa sih? Menyusun pengurus kelas. Nah, kelas lah itu kan karena 3 siswa dia bilang ya. Ya pengurus kelas itu maksudnya ya. Intinya menentukan pengurus kelas atau struktur sebuah organisasi. Kalau yang kedua ini apa? Temuin dulu masalahnya ini lagi ngomongin apa sih? Dia pengen duduk. Ini cara duduk, kepengen ngomongin cara duduk. Nah, duduknya itu berjajar. Kata kuncinya yang harus kamu dapetin dulu. Ini maksudnya apa sih? Orangnya ada 5, kursinya ada 3. Nah, kepengen duduk mereka berjajar ya duduknya. Nah, berjajar tuh gimana sih maksudnya berjajar? Ya ini sebaris. Nah, ini berjajar. Nah, sekarang saya tanya kamu, cara duduk itu memperhatikan urutan atau enggak? Oh, enggak. Cara duduknya loh. Karena kamu masuk kelas ini, memperhatikan urutan nggak nih? Kursinya. Ya berarti berurutan, berurut dong. Berarti apa? Permutasi kombinasi. Orangnya ada 5, kursi yang tersedia ada 3. Gimana duduknya nih? Gimana coba Tony? Kursinya ada 3, orangnya ada 5, duduknya gimana? Ada yang dipangku gitu ya? Gimana? Dia sih nggak nanya gimana duduknya, dia cuma cara duduk aja yang dia tanya. Ya, oke. Permutasi kombinasi Tony. Permutasi, tahunya dari mana? Cara duduk berjajar. Nah, cara duduk itu ada yang berjajar, ada yang mejanya melingkar. Nah, meja melingkar itu nanti siklis masuknya, permutasi siklis. Kan terpisah tuh rumusnya. Oke, yang tersedia orangnya berapa? Yang diambil berapa? Ya udah yang PK. Berarti sama dengan apa? Langsung aja deh, 5P3. Tuh, 5P3 itu artinya apa? Dibagi 5 kurang 3 jadi berapa? 2 faktorial, gitu ya? 5 faktorial artinya 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. 2 faktorial, 2 kali 1, coret semua tuh. Ada 60 cara duduk. Tuh Sony, kamu mau nggak bikin 60 cara duduk? Selfie mungkin. Mau? Pertama gimana Kak? Iya, bisa aja ABC dulu, kamu dulu ya ABC duduk, baru silakan ACB, silakan CAB, ya sampai 60 kali mau loh. Gue sih nggak mau. Ya, tadi kamu bilang gampang kan? Coba buktiin 60 kali. Valeri bersedia? Ini kalau disuruh buktikan. Pertanyaan saya kalau disuruh buktikan nggak di soal. Ya udah ngapain capek-capek masukin rumus saya langsung. Ngerti nggak? Oke, nomor 3. Oke, sebelum ke lanjut nomor 3. Yang kamu ketahui yang memperhatikan urutan itu apa aja? Coba kasih contoh yang memperhatikan urutan. Bebas. Tadi kan struktur kelas. Terus cara duduk. Apa? Absensi juga ya? Sesuai abjad. Itu berurut kan? Itu berarti permutasi apa lagi? Ada nggak? Ada nggak? Baris. Hah? Baris berbaris. Ya, apa lagi? Menentukan juara 1, 2, 3. Apa lagi? Nomor rumah. Oh iya, nomor urut, nomor rumah yang berurut ya. Ya, banyak lah pokoknya ya. Pastikan kamu bisa bedain dia berurut atau tidak. Yang ketiga, coba baca. Nonela, bacain 3 yang kenceng. Ada 9 angka. Ada 9 angka. 9 angka. 1 sampai 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Terus Akan dibentuk bilangan-bilangan. akan dibentuk bilangan-bilangan yang terdiri dari 3 angka yang berbeda. yang terdiri dari 3 angka yang berbeda. 3 angka Yang berbeda. yang berbeda. Terus Ya. Ada berapa bilangan yang bisa dibuat?
Ada berapa? Bilangan yang bisa dibuat. Ada berapa bilangan yang bisa dibuat? Ya. Bilangan yang Bisa dibuat. bisa dibuat. Saya tanya kamu dulu, Donella. Di sini Anda ngomongin angka sama bilangan. Ya. Angka sama bilangan menurut kamu sama nggak? Ayo, angka sama bilangan sama nggak? Donella, Beda. angka sama bilangan beda. Beda Pak, beda tulisannya. Ya iyalah. Bedanya apa angka sama bilangan? Kan kalau angka lebih kayak ke nomor gitu kan. Angka lain lagi, nomor ada lagi. Oh itu beda Pak. Ayo, apa selfie bedanya angka bilangan? Yang lain, Wan, angka bilangan sama nggak? Nah, sama nggak? Bedanya apa? Coba deskripsikan, bedanya apa? Ya gitu deh. Ayo, Tekla. Hah? Ada yang tahu? Valeri? Kalau angka itu 1, 2, 3, 4, 5. Kalau bilangan itu jumlahnya tuh ada berapa, misalkan 10 bilangan, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tuh angkanya gitu, paham gak Kak? Bener kan? Boleh aja. Iya kan, bilangan itu jumlahnya ada Namanya berapa? boleh kan, bebas. Oh. Ya. Udah, sekarang saya lurusin ya. Saya lurusin ya. Angka sama bilangan itu jelas berbeda. Ya. Mungkin waktu SD gurumu nggak bilang kan? Angka, bilangan tulis aja nomor ini. Nah, bingung anaknya angka tuh bilangan atau nomor sih? Gitu kan? Nah, saya lurusin sekarang. Angka itu cuman ada 0, 1, 2, 3 sampai 9. Oh, kamu masih bilang Angka itu cuma 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, 10 sampai bilangan ya. angka itu cuma ini. Lu lihat handphone lu juga nggak ada angka lain selain angka ini. Di handphone kalkulator, di tombol handphone lu. Ya karena yang ciptain orang matematik, dia udah ngerti, dia nggak mau disalahin. Ya, oke. Bilangan gimana? Kalau angka cuma 0 sampai 9. Kalau bilangan bisa banyak. Bilangan tuh banyak banget. Di atas 1 triliun ada bilangan lain nggak? Ada, nggak tahu lagi nyebutnya apa. Karena saking banyaknya. Lalu bilangan itu juga dibagi lagi. Ada bilangan desimal, pecahan, bilangan bulat, dan sebagainya. Bisa bedain kan? Bedanya di situ. Nah, sekarang saya tanya, kalau 17 bilangan atau angka? Bilangan yang terdiri dari 2 angka, angka 1 dan 7. Tuh kalau ditanya, ya, 320 angka atau bilangan? Bilangan yang terdiri dari 3 angka, angka 3, angka 2, angka 0. Dah, 1205 angka atau bilangan? Bilangan yang terdiri dari 4 angka. Udah. Sekarang angka atau bilangan? Lu kok malah dikit nggak seragam? Angka atau bilangan? Angka atau bilangan? angka. Hah? Lu kok nggak seragam? Hei, fokus ke sini. Angka atau bilangan? Yang bilangnya bilangan siapa? Cuma 1. Yang bilang ini angka siapa? Diem aja. Teriak-teriak, giliran ditanya nggak ada yang nyaut. Ini bilangan atau angka yang tegas? Tuh. Hah? Bener sih, Irfan, ini nomor. Ini nomor. Lah iya kan saya mau tes kamu, ngerti nggak? Bedain angka bilangan. Tapi Bapak kan yang nomor. Nah ini ada juga saya singgung. Ya. Nah kesimpulannya apa? Ini nomor. Jadi dengerin. 0 itu hanya boleh ditulis di belakang atau di tengah pada bilangan. Kalau 0 ada di belakang atau di tengah itu namanya bilangan.
Tapi kalau 0 di depan itu namanya nomor. Makanya lu kalau tukeran itu kan handphone kan, nomor handphone lu berapa? 08 tuh. Mana ada angka handphone lu berapa? Atau bilangan handphone lu berapa, Tekla? Enggak gitu kan? Pasti ditanya apa? Handphone lu berapa? 08 gitu ya. Nah, begitu juga kalau lomba lari kan, kamu pernah lihat kan 07, ya benar dia nomor 7 dia berarti. Berarti kalau nomor itu harus dia pasti cuma 3. Nomor selalu diawali dengan 0 di depan. Kalau saya tadi nomor 9 kan nomornya 189 dibagi bilangan harus ada nolnya sebetulnya. Iya, itu baru nomor. Nah, beda lagi sama kode. Kode itu bisa gabungan nomor sama huruf. Ya kan? Kayak plat nomor. Ya kan? Kayak kode handphone apa PIN lah ya, PIN ya. Password ya. Nah, oke. Udah clear ya? Nggak ada masalah lagi dengan angka bilangan nomor ya? Pak, Hah? nomor rumah gimana Pak? Hah? Nomor rumah, misalnya ada 12A. Ya itu kode. Termasuk kode ya. A itu karena ada 2 yang sama, dia pikirkan, jadi supaya ngebedain aja. Karena mungkin dia nggak mau di 13-nya itu, nggak hoki katanya. Ya. Jadi dibikin 12A, 12B gitu kan. Atau langsung 14, ya kan? Gabungan angka. Nah, perhatikan. Woi, ada 9 angka, tapi ini nggak ada nolnya ya. Ya udah nggak masalah, tergantung soal lah. Maunya soal, ya. Ya. Dari 9 angka ini kepengen dibentuk bilangan yang terdiri dari berapa angka? 3. Berarti permutasi kombinasi. Permutasi kombinasi. Dari mana kamu tahu itu permutasi? Emang ada dibilang berurut 3 angka berbeda nih. Ayo. Hah? Kombinasi Pak. Terus kan yang terdiri dari 3 apa? Iya, ada 9 angka, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kan berurut nih. Ya udah, ini permutasi. N-nya berapa? K-nya berapa? Ya udah, NPK berarti 9 P3 9 faktorial dibagi 6. Oh. 9 faktorial artinya apa? 9, 8, 7, 6. Kalau saya nggak mau sampai sini aja. Bocoret tuh. Ya, ada mana juga? Oh, karena Hah? Ada sama. ada maunya 6 Pak. Bingung lagi. Jadi Iya. yang akhirnya apa ya? Iya kan kalau dipanjangin begitu kan, kalau dipanjangin, ya nggak? 6 faktorial artinya apa? 6, 5, 4, 3, 2. Iya sama aja. Mendingan stop sampai situ. Ya. Atau 9, 8, 7, 6 faktorial supaya 6 faktorial yang di bawah bisa dicoret. Jadi berapa? 504 bilangan. Oh. Jadi contoh nih, misal 7P 5, ya kan? 7 kali 6 kali 5 faktor kalau masukin rumus dulu deh. Kalau masukin rumus dia jadi apa? 7 faktorial dibagi berapa? 2 kan? 7 kurang 5. Betul nggak? Berapa tuh? 7 kali 5 kali 6, 5, 4, 3, 2 faktorial. Nah, ininya doang yang bisa dicoret. Oh, gitu ya. Nah, cara menjawab soal 03 ini akan berbeda kalau ada angka 0. Misalkan berapa tuh, Donella? Misalnya 0, 2, 3, 5, dan 8. Terus Akan disusun
Apa? Bilangan-bilangan yang terdiri dari 3 angka berbeda. Bilangan-bilangan yang terdiri dari berapa angka? 3 angka berbeda. Berbeda. Terus apa Ada adanya? berapa bilangan yang dapat dibuat? Ada berapa bilangan yang dapat dibuat? Iya. Ada berapa bilangan yang dapat dibuat? Nah, permutasi kombinasi kalau ini beda nggak dengan soal yang sebelumnya yang nomor 3 itu? Kalau yang soal nomor 3 sebelum ini kan itu diketahuinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ini berurut loh. Ya. Saya tanya, ini berurut nggak? Berurut memang, cuman masalahnya ada angka 0 di depan, ya kan? Dan berurutnya tidak komplit. Ngerti nggak artinya berurut tidak komplit? Nggak ada angka 1 di sini, nggak ada angka 4, ini nggak ada 7, gitu kan? Ya. Ya nggak bisa dong pakai permutasi. Permutasi itu syaratnya harus berurut benar-benar semua. Nggak ada yang kelongkap, ngerti nggak? Ini kan ada yang kelongkap, dari 0 langsung ke 2, kelongkap kan satunya? Ya. Nah itu nggak bisa pakai permutasi. Jadi berurutnya itu harus benar-benar berurut, nggak ada yang kelewat lah. Dan nggak ada angka 0 di depannya yang diketahui. Jadi solusinya gimana Pak? Solusinya adalah kamu bikin kotak, ya. Yang tersedia berapa? 0, 2, 3, 5, 8 itu ada 5 angka. Ini akan disusun bilangan yang terdiri dari 3 angka berbeda. Caranya gini, yang kepengen diambil 3 kan? Bikin 3 kotak. Nah, perhatikan nih, perhatiin belum nggak paham ini nggak bisa ngerjain soal ini loh. Ini soal di UN, di SMPTN sering keluar malah ya, nyusun angka ini. Nah, berarti yang boleh di depan ini bilangan berapa aja? Angka berapa aja? Mana boleh 0 di depan? Kan nggak konsisten tadi kamu. 0 mana boleh di depan? Wah. Kalau 0 di depan tadi kan udah saya bilang nomor. Oh, lupa lagi tuh. Ya. 0 tadi boleh di mana? Di tengah, di belakang. Di depan nggak boleh 0. Udah ngomong saya tadi. Berarti yang selain 0 yang lain boleh di depan siapa aja? 2, 3, 5, 8. Ya, 4 angka ini doang nih yang boleh di depan. 0 nggak boleh. Misal ambil satu aja. Mau ambil angka berapa di sini? Kemungkinannya sama semua nih. Mau lu ambil angka 2, 3, 5, 8. Terserah. 3 bebas. Pak, 2 boleh nggak? Boleh. Pak, 8 boleh. Boleh aja. Intinya gini. Ketika kamu sudah ambil di kotak berikutnya nggak ikut lagi loh dia. Kenapa nggak ikut? Kan dia bilang berbeda. Nggak boleh diulang. Artinya apa? 3, 3, 3 nggak boleh. 2, 2, 2 nggak boleh karena dia bilang berbeda. Ngerti nggak? Berbeda itu artinya tidak boleh diulang. Nah, kalau diambil 3, berarti 3 boleh nggak sih? Yang boleh sisanya 58 sama 0. Kan 0 boleh. Jadi 4 kemungkinan yang bisa di tengah. Ambil lagi yang mana? Bebas. 2 misal. Berarti 2 nggak bisa lagi di pengambilan berikutnya. Berapa? Udah kaliin semua berapa tuh? 48 bilangan. 16 dan 3. Tuh, begitu. Ya kalau lu mau buktiin sendiri ya bikin aja 48 kali Sony ya. Gitu kalian. Karena dia berbeda kan berarti kan. Coba saya tanya, bilangan paling kecilnya dimulai berapa nih? 2. Ya, bilangan paling kecil kan 3 angka. Kalau 3 angka itu ratusan atau ribuan? Ratusan dong, 3 angka. 100 kan 100. Ya udah itu jadi berapa paling kecilnya? Paling kecil berarti mulai berapa? 2, 0, 3. Pasti tuh. Ya kan nggak boleh diulang. Berbeda katanya. Sampai dengan berapa? Coba saya tanya. Sampai dengan berapa mentoknya? 800. Ayo ya 800 berapa? 3. Hah? 3.
Paling terakhir, berarti paling besar. Berarti kan, ini paling kecil, ini paling besar. Berapa? 800 berapa? 853. Tuh. Lu hitung aja nih, dari sini ke sini ada 48 bilangan. Kenapa tiganya diambil sih? Saya belum tahu. Waktu bilangan itu sama yang fatwa itu Pak. Kenapa? Fatwa bilangan itu terdiri dari angka itu. Iya. Ini kalau kamu otak-atik, diambil 3 angka, jadinya ada 48 bilangan. Tetap aja Pak. Ya kalau lu mau buktiin nih kayak gitu kan 203 berapa lagi tuh? 205, 208 berapa lagi tuh? Ya kan itu ada 48 bilangan. Itu ya. Ya udah sekali lagi kalau lu pengen penasaran buktiin sendiri ya di rumah ya. Nah, di sini nggak bisa. Waktu saya nggak cukup ya. Ini cara yang kotak-kotak ini kalau yang ada hilangnya kayak gitu Pak. Kan tadi saya bilang, kalau cara kotak-kotak ini, dengerin, kalau ada angka 0 di depan, tuh, yang diketahui ada angka 0. Yang kedua, dia berurut tapi nggak lengkap. Tuh, perhatiin jenis soalnya loh. Nanti lu hajar semua lagi pakai permutasi. Padahal salah. Contoh lain yang nomor 3. Ya, untuk soal nomor 3 diketahui angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 berurut gak nih? Tapi ada 0. Nah, akan disusun bilangan-bilangan yang terdiri dari 4 angka deh. Dah, titik. Saya cuma ngomong begitu doang. Terdiri dari 4 angka. Ada berapa susunan bilangan yang dapat dibuat jika A 4 angka tersebut disusun ada berapa susunan bilangan yang dapat dibuat jika 4 angka tersebut disusun berbeda. Terus yang B, ada berapa susunan bilangan yang dapat dibuat jika 4 angka tersebut disusun boleh berulang. Tuh, perhatikan kalimat berbeda dan boleh berulang. Perhatikan kalimat itu. Dua hal yang beda atau sama? Kalau berbeda berarti nggak boleh diulang. Ya udah boleh diulang tuh. Pak, kalau dia nggak ngomong gimana? Dia nggak ngomong tuh boleh diulang atau kagak? Gimana? Ya berarti boleh diulang. Kalau soal itu kagak ngomong berbeda atau boleh diulang, ya pasti boleh berulang. Nggak ngomong dia soalnya. Ya. Tapi kalau dia ngomong ya berarti bagus. Kalau nggak ngomong berarti boleh diulang. Pegang tuh ya. Itu prinsip. Kalau dia nggak ngomong berarti boleh. Ya. Soalnya itu maksudnya nggak ngomong. Dah, gimana nih? Berarti kamu bikin berapa kotak untuk jawab yang A? 4. Karena yang pengen disusun kan 4 angka berbeda untuk yang A. Berarti yang boleh di depan ini siapa aja? Selain 0, yang lain boleh. Selain 0, yang lain boleh di depan. Betul kan? Kan menyusun bilangan. Gitu kan? Berarti ada berapa angka yang boleh di depan? Sekarang saya tanya kamu, ambil
yang udah diambil. Kan di sini 2, 3, 4. Gimana satu? Aman 0. Boleh di tengah kan 0? Ya, ambil berapa lagi? 6, boleh. Ya, intinya 6 nggak boleh lagi nanti di sini. Ini ada berapa nih? Ada 7 angka yang boleh di tengah ini. Di tengah yang kedua 2, 3, 4, 0, 2, 3, 4, 5, 7. Ada 6 angka yang boleh. Pak, saya mau berapa lagi? Terserah. 0 boleh, 2 boleh, 3 boleh, terserah. 0 boleh. Berarti sini nggak boleh lagi ya. 2, 3. Berapa? Kaliin semua, itulah jumlahnya. Berapa? Bisa bantu saya? 49, 30 ya? 49 kali 3 berapa? 1,470 bilangan. Tuh, boleh saya buktiin sendiri ya di rumah. 1.470 bilangan. Udah, B. B gimana B? Boleh diulang? Boleh diulang katanya lo, hati-hati nih, boleh diulang. Berarti selain 0 yang lain boleh ya? Di depan, betul nggak? Iya. 5, 6, 7. 7 ya? Iya. Ambil angka berapa Sony maunya? 3. Ya? 3 boleh nggak di pengambilan tengah berikutnya? Boleh, kan boleh diulang. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 0 juga boleh. Berarti berapa? 8. Ambil lagi misal berapa? Bebas 7. Berarti 7 boleh nggak di pengambilan ini? Boleh semua. Kan boleh diulang. Ini juga 8 juga. Gitu kan? Bisa ambil 3 udah diambil tadi, nggak apa-apa diambil lagi juga boleh. 3. Ya. Jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7. Coba bantu kalian berapa? 3584 bilangan. 3.000 84 gitu ya? Iya. Bilangan. Tuh. Udah bisa bedain nggak? Bisa. Ya. Kita lanjut ke permutasi unsur yang sama atau biasa disebut dengan permutasi huruf. Ya. Kalau kombinasi sih cuma satu rumusnya. Permutasi ini ada tambahan lagi nih. Unsur yang sama atau huruf sama siklis. Ya, rumusnya ya. Ngebedainnya gimana nanti saya sama-sama kita lihat di contoh soal ya. N1, N2, N3 dan seterusnya. Maka rumusnya jadi apa? N faktorial dibagi apa? Unsur yang sama, yaitu N1 kali N2 N1 faktorial kali N2 faktorial dikali N dan seterusnya. Tergantung ada berapa N yang sama. Ya, N itu unsur yang tersedia. N1, N2, N3 itu adalah huruf-huruf yang sama. Ya, huruf-huruf yang sama. Nah, sekarang contoh. Contoh, bacakan, coba. Contoh 1. Kencang. Dari kata matematika dapat disusun permutasi sebanyak. Dari kata matematika. Terus? Dapat disusun permutasi sebanyak. Dapat disusun permutasi sebanyak berapa? Gitu ya? Ya udah, N-nya ada berapa? Yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yang tersedia 10 huruf. Itulah unsur yang tersedia. Ada nggak unsur yang sama atau huruf yang sama? Coba siapa aja? M-nya ada 2. Ya udah, M1 kita anggap M itu ada 2. N2-nya A-nya ada berapa?
langsung masukin rumus. P berarti kalau dimasukin ke rumusnya N-nya ada 10, N1-nya ada 2, N2-nya ada 3, N3-nya ada 2. Udah, langsung masukin rumus. Berarti ini 10 faktorial ya kan? Dibagi 2 faktorial kali 3 faktorial kali 2 faktorial. Dah, 10 faktorial artinya berapa? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 faktorial kalau saya. Supaya hilang ini maksud saya nih. Itu strategi ya. 2 faktorial 2 kali 1 2 faktorial coret dengan 4 ya. Ada berapa kata jadinya setelah dihitung? 151 200 kata ya. Ya nggak? Nah, yang terakhir permutasi apa? Siklis. Nah, permutasi siklis ini digunakan hanya pada saat cara duduk tapi mejanya melingkar atau meja bundar ya, konferensi meja bundar, ingat ya? Pelajaran siapa itu? Belajar nggak ya? KMP. Rumusnya dulu deh. P siklis sama dengan N dikurang 1 faktorial. Gitu doang udah selesai. Contoh, bacain. Diketahui ada 5 orang akan mendekati konferensi yang mengelilingi sehingga Ada 5 orang ya? orang. Ada 5 orang, anggaplah si A, si B, si C, si D, si E. Kepengen duduk apa? 50%, kata 50%. Duduk menempati. Udah gitu doang. Terus mengelilingi Mengelilingi apa? sebuah meja bundar. Sebuah meja bundar. Pokoknya kalau di soal itu dia ngomong duduk tapi mejanya bundar atau melingkar, itu udah pasti siklis. Ya, jangan pakai rumus permutasi yang biasa. Salah. Ya. Siklis nih. Jadi jawabannya langsung aja P siklis. P siklis sama dengan N dikurang 1 faktorial. N-nya ada berapa? Yang tersedia 5 dikurang 1 faktorial. 5 kurang 1 berapa? 4 faktorial 4, 3, 2, 1 berapa tuh? 24. Apa? Cara duduk ya? Jawabannya 24 cara duduk. Ya. Pertanyaannya, ada yang bertanya nggak? Pak, kenapa sih dikurang 1? Ya rumusnya, cuma maksudnya gini nih, 1 itu sebagai patokan sebetulnya. Makanya kenapa jumlah orang atau unsur yang tersedia dikurangin 1 dulu, baru di faktorial. 1 itu sebagai patokannya. Jadi maksudnya gini, patokan tuh gini. Ya misalkan ada nih meja bundar nih, orangnya ada berapa? Orangnya ada 5. Si A, si B, si C, si D, si E gitu kan? Ya udah. Yang kalau orang mau duduk kan biasanya silakan duduk gitu kan? Ya siapa duluan? Misal si A, gue duluan deh. Silakan A duluan. A di sini. Udah. Nah dia jadi patokannya nih. Silakan A duduk duluan. Baru si B, si C, si D, si E. Nah B, C, D, E. Ya. Pasti apa? Kalau namanya orang mau duduk kan, silakan duduk. Nah, biasa kan ada patokan siapa duluan yang mau duduk, ya kan? Nah, oke.
Ada yang mau tanya lagi nggak? Oke, saya rasa cukup ya. Untuk teori kemungkinan saya bahas baru sampai permutasi huruf dan permutasi titik. Next pertemuan kita lanjut kombinasi, peluang dan frekuensi harapan. Saya rasa cukup sekian. Terima kasih. Selamat pagi.